keterbebasan dari sisi gelap pada layer conscious dan subconscious mind. Ya. Jadi segala ilusi, segala luka batin, segala jejak karma itu terasa betul jernih, bersih pada saat itu udah hilang gitu. Nah, itu adalah momen kemudian saya katakan sebagai pencerahan tahap awal. Masuk dimensi 12 kalau pakai struktur yang ini. Nah, itu bukan akhir perjalanan, itu justru permulaan dari perjalanan yang panjang pada fase berikut. Dan salah satu wujud dari fenomena yang ada adalah setelah proses itu ya, setelah melampaui dimensi 12 itu saya merasakan di dalam diri ini ada sisi saya yang laki-laki, ada sisi saya yang perempuan. Jadi ketika saya merem itu kelihatan ada saya yang cewek, ada saya yang cowok. Itu representasi dari yin yang cowok cewek yang ada di dalam keselarasan atau keseimbangan. Jadi sesungguhnya walaupun bapak ini cewek atau cowok secara jenis kelamin saat ini, pada diri masing-masing itu ada sisi maskulin, ada sisi feminin. Kalau dimanifestasikan dalam sikap, ada yang mengarahkan kepada kelembutan, ada ketegasan. Nah, salah satu nanti fase yang akan Anda lalui dalam mencerahani adalah kesetimbangan antara yin dan yang itu. Ya, manifestasi secara praktis apa nanti? Anda tahu kapan bersikap lembut, Anda tahu kapan bersikap tegas. Yang tegas-tegas, yang lembut. Kesetimbangan yang paripurna. Gitu ya. Jadi itu nanti akan menjadi bagian dari proses yang Anda akan semua alami ketika jiwa semakin murni. Nah, pertanyaannya, ya, kalau sudah mengalami itu kemudian, perlukah kita mengembangkan keseimbangan yin yang ini keluar? Ya, bahasa lainnya, perlu nggak kita mencari pasangan yang seimbang? Kan gitu. Gini ya, ada orang-orang yang itu jatahnya justru tidak berpasangan. Ada orang yang di dalam kehidupannya saat ini rancangan agungnya adalah hidup sendiri. Jadi keseimbangan yang cukup di dalam dirinya sendiri itu. Nah, ini adalah mereka yang ditakdirkan, bahasa manusianya ya, ditetapkan secara rancangan kosmik yang menjadi jomblo-jomblo yang bahagia dan berseragam. Ada yang jatahnya begini. Nah, Anda tinggal mengaca diri jatahnya yang mana. Ada yang jatahnya memang punya pasangan. Nah, punya pasangan itu gini. Kalau kita belum tercerahkan, kita ini kan mencari. Kita terjebak di dalam ilusi kita sendiri, ya, karena kita tidak punya kasih yang murni. Kita cenderung mencari orang yang dianggap sesuai selaras dengan maunya kita. Nah, biasanya nanti ini menjadi pangkal jebakan, karena sehingga munculan orang-orang yang kita sangat cocok. Oke, dari situlah muncul nanti asmara-asmara yang berbagai rupa kisahnya. Ya, dan pada banyak kasus itu sebetulnya malah menjadi lingkaran berita berikutnya. Secara aktual bagaimana? Ya, di dalam jiwa yang tidak murni muncul ilusi, ya, muncullah objek yang mempertebal ilusi itu, atau dikompori, disemangati oleh ilusi itu. Ya, misalnya cewek, tiba-tiba muncul twin cowok, wah ini sobat gue, dia pasangin ideal. Oke, tetapi ya, ketika dia menyatakan itu, sebetulnya dia di dalam kondisi mencari sesuatu yang dia belum temukan. Dia menuntut idealitas. Ya, jiwanya sebetulnya kan belum bahagia, belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, orang yang kemudian itu sebagai suami kan sama kondisinya juga begitu. Ya. Ini kemudian akan jadi drama karena saling menuntut. Asmara yang muncul, asmara yang tidak murni. Cinta yang muncul, cinta yang tidak murni. Cinta yang egoistik. Apa yang terjadi? Penderitaan babak
ikut. Ini yang banyak terjadi. Lepas dari satu penderitaan, masuk penderitaan yang lain, cuma beda pola, beda juga. Ya. Ini yang banyak kita alami. Nah, makanya saya bilang, kalau Anda tidak siap dengan cinta yang murni, gak usah cinta-cintaan. Karena apa? Hanya akan menyebabkan penderitaan lebih lanjut. Kalau Anda sudah selesai dengan diri sendiri, Anda sudah betul-betul punya kasih yang murni, terserah mau bercinta dengan berapa orang. Karena pada titik itu Anda tidak akan membawa penderitaan kepada orang lain. Tapi kalau Anda belum selesai dengan diri Anda sendiri, itu cuma Anda memindahkan masalah Anda ke situasi yang lebih luas, mengajak orang menderita bersama. Gitu ya. Jadi ringkasnya adalah fokuskan untuk betul-betul menjernihkan jiwa raga. Tidak usah meminta apapun yang kelihatannya ideal menurut pikiran kita, termasuk pasangan yang ideal. Kalau Anda sedang punya pasangan, kasihi dengan murni dan tanpa syarat. Kalau Anda suka lepas, jangan ragu. Ya. Kalau Anda mesti pertahankan, jangan rewel. Kasihi dengan murni dan tanpa syarat. Gak suka lepas. Hidup jangan setengah-setengah. Karena setengah-setengah dia menciptakan penderitaan dia dapat akhir. Oke? Gitu. Karena kalau kita dengan kasih yang murni, ya, pasangan semenyebalkan apapun itu bisa menjadi pemicu jiwa untuk bertumbuh. Segala ketidaknyamanan yang kita alami dalam relasi kita itu menjadi faktor yang menurunkan keakuan kita, membuat kita terpicu untuk terus bertumbuh menjadi jiwa yang murni. Oke. Kalau Anda sudah selesai dengan diri Anda sendiri, kasih murni Anda berubah, ya, nggak usah Anda kejar orang nempel. Karena itu hukum semesta, itu magnetisme kosmik, itu udah lumrah. Tinggal kemudian nanti ikuti tuntunan diri sejati. Anda itu jatahnya apa? Jatahnya punya pasangan, tidak punya pasangan, atau punya pasangan lebih dari satu, masing-masing ada stempelnya. Ya, kita jangan melampaui batasan Anda sendiri. Sok-sokan gitu ya, Anda harus coba. Gitu. Tetapi kalau orang mengikuti rancangan agungnya, walaupun oleh orang lain dikatakan salah, tidak akan bebas kepada kehancuran diri, karena dia setia kepada rancangan agungnya. Gitu. Clear ya? Nah, sekarang yang punya pasangan, silakan dievaluasi dengan jernih. Dengan berpasangan itu Anda bertumbuh atau Anda semakin penuh dengan toksik. Ada hubungan-hubungan yang itu penuh dengan toksik atau racun. Jadi ketika kita berpasangan, itu malah membuat kita tidak pernah melepaskan diri dari penderitaan. Jiwanya keruh belak-balik. Habis meditasi pulang ke rumah keruh lagi. Ya, itu yang harus Anda betul-betul evaluasi dengan jujur. Ya, jangan sampai Anda terjebak oleh ilusi Anda sendiri. Ya, gitu ya. Makanya saya juga sering bilang ke teman-teman, spiritualitas kita itu membebaskan, tetapi bukan berarti membuat kita jadi ngawur. Tetap di spiritualitas ada yang namanya baik, buruk, salah, benar, itu ada. Kalau Anda nggak setia sama sini, itu namanya salah, itu jelek. Kalau Anda setia sama ini, itu benar, itu bagus. Dan gitu aja bolak-baliknya. Anda tentu yang mestinya bisa mengevaluasi langkah Anda selama ini apa. Motifnya itu ego atau ini kasih murni, itu kan Anda bisa menilai. Kalau saya sih tahu lah Anda mau kayak apa juga. Cuma kan nggak semua orang saya dikasih tahu. Kebenaran itu bagi sebagian orang diungkapkan pedih. Ya sih diam-diam sampai dia juga sendiri. Gini ya. Gitulah. Ya, oke. Kita jadi sekali lagi semua orang harus jujur pada dirinya sendiri. Selalu bertanya kepada Sang Roh Kudus
Kalau enggak, saya kasih kesempatan semua orang berdialog dengan diri sendiri. Ya, belajar dari kesalahan dan kebenaran yang dilakukan sendiri. Ya, salah itu nanti akan jadi bahan pembelajaran. Asal siap dengan resikonya, jalani aja kesalahan itu. Ya. Karena gini ya, manusia itu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu alam semesta. Manusia itu bisa mengatakan, oh saya benar kok, tetapi tidak bisa menipu hukum alam. Sebab akibat tidak bisa dimanipulasi. Aku benar, tapi secara kosmik salah, hukum karma akan menanti. Udah gitu aja. Makanya sakatmu, ya. Sakatmu, tetapi ingat setiap langkah itu punya risiko, dan sebagian risiko itu sangat berat. Belum tentu ada siap menanggungnya. Jadi jangan ngawur dan itu. Kalau Anda mau lihat, biarlah dengan lihat surgawi. Ya. Saya kemarin ketika di Malang itu acara kader kemari Pak itu kan nguyurin teman-teman yang sedang pada puber kedua atau ketiga atau kelima gitu. Saya bilang, oh silahkan saja. Ya, Anda mau nakal mau apa silahkan. Tapi ingatlah, kenakalan yang mengamalkan itu hanyalah kenakalan surgawi. Ya, kenakalan yang itu dianggap nakal orang lain sebetulnya tidak nakal karena hanya mengikuti ini. Artinya apa? Kalau Anda belum bisa mendengar suara ini, belum bisa setia sama ini, gak usah nakal lah, jangan berlaku. Ya. Karena apa? Kenakalan itu akan menciptakan kejatuhan bagi Anda sendiri. Itu hanya kenakalan egoistik yang nanti akan membuat Anda tidak bertumbuh. Makanya saya guyonan tadi, kalau menakal sudah minimal di 21 dulu. Silakan bebas nakal. Ya, gitu. Masalahnya jangankan ke situ, di 12 susah banget. Kapan nakalnya 70 tahun?